Chen He. Chen He, Chen He. Chen He. Jangan pergi, Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He. Meiya, apa kamu terluka? Bangun. Kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Ngejar mobil kamu gila ya? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkan saya dari sini? Saya tidak ingin ayah saya melihat kondisi saya sekarang. Oke. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis. Paman Li, bisakah kamu mengantar saya ke gedung internasional Fanghua B1707 yang ada di Jalan Fanghua? Masa muda saya, semua sumpah api kami, dan keyakinan yang saya pegang teguh, telah melesat pergi tiba-tiba dengan mobilnya. Ketika dia pergi, pada saat itu, semua lampu di dunia mati. Saya kehilangan semua indera dan persepsi saya, tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Saya tertinggal di zona kosong, dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat, untuk dikeringkan dan kemudian dihancurkan. Tapi tidak akan pernah ada Chen Zhe saya yang datang untuk menyelamatkan saya. Minum pelan-pelan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Saya bilang saya harus pergi ke gedung internasional Fanghua, tapi ini bukan. Saya masih punya banyak yang ingin dikatakan. Saya harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Saya harus memberitahunya. Meiya, kamu tahu kami sudah berbohong putih kepadamu kan? Percayalah padaku. Kamu tidak mau dia melihatmu dalam kondisimu yang sekarang. Aku ingin minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku mau alkohol. Banyak alkohol. Aku bisa minum banyak.
Tolong Paman Li. Sering datang ke sini tidak berarti apa-apa. Tidak itu berarti banyak. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih, kita selesaikan sampai di sini saja untuk hari ini. Paman Li. Di mana kita sekarang? Selamat datang di klub pertarungan saya. Klub pertarunganmu? Ini klub pertarunganmu? Mengapa tidak bisa jadi milikku? Astaga! Aku sama sekali tidak tahu. Lebih tepatnya, dia adalah bos di sini. Tapi selain tempat ini, bagian luarnya adalah klub kompetisi olahraga terpadu. Basket, sepak bola, baseball, berkuda, golf. Kami punya semuanya di sini. Sebut saja. Oh iya, dan ada hotel juga. Astaga. Dia sudah minum semua ini. Apa kamu tidak tahu wanita ini akan berubah? Kalau dia minum, setelah kamu mengenalnya bertahun-tahun? Masalahnya aku tak pernah minum dengannya. Apa? Aku sangat benci kalau orang menyentuh kepalaku. Dan aku sangat benci kalau orang berkeringat banyak. Ini tempat latihan umummu untuk menerima pukulan? Jangan coba-coba. Kami berdua baru saja menyelamatkanmu. Jangan bilang, baru saja, padaku baru saja. Aku masih bilang ke ayahku. Aku lagi nempel sama Xiazie. Jujur aja. Gak perlu banget sampai sakit hati segitunya buat seorang cowok. Mubazir hidup. Kamu tahu apa itu hidup? Pas aku di panti asuhan, aku selalu dibully sama anak cowok karena aku lemah. Xiazie yang selalu ngejagain aku setiap kali aku dibully. Dia selalu berantem sama orang buat aku. Dan dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Padahal dia sampai babak belur. Pas kita masih kecil, masih waktu itu. Aku benci makan lemak. Jadi aku selalu muntahin. Dan pegang di tangan. Setiap kali makan. Kalau Xiazie lihat dia pasti langsung lari ke aku.
dan ambil lemaknya. Masukin ke kantongnya sendiri. Kantongnya selalu belepotan minyak, dan guru kita udah ngecal dia berkali-kali karena itu. Tapi dia nggak kesel sama sekali. Dia cuma senyum setiap kali lihat aku. Dia akan senyum, kamu tahu nggak? Kayak pahlawan gitu. Dan hari itu hujannya deres banget. Beneran deres. Pas lagi pulang, sepatuku basah kuyup. Itu Chen Ze. Chen Ze kasih sepatunya ke aku. Jadi aku bisa pakai sepatu yang kering. Pembohong. Pembohong. Aku mau ke gedung Befanghua International. Ini bukan gedung Befanghua International. Jangan tarik aku. Siapa yang narik aku? Jangan hentikan aku. Lepasin. Kalian semua lepasin aku. Ouyang, ayo. Ayo tantang aku. Tantang aku. Aku nggak percaya lo bisa ngalahin aku. Xiaze, aku cinta banget sama lo. Aku nggak bisa putus sama lo. Xiaze. Xiaze, lo ada di mana? Xiaze. Chen Ze nggak kayak aku. Dia nggak punya bapak yang bisa bawa dia pulang. Tapi dia ngelakuin semuanya sendiri. Sejak kecil. Semuanya. Kalau lo sayang sama aku, lo pasti bakal nyari aku. Lo pasti tahu. Aku hampir mati. Hari ini kita putus. Tanpa alasan yang jelas. Aku beneran gak ngerti. Dia tiba-tiba putus sama aku. Tapi begitu aku nutup mata yang ada di pikiran aku cuma sisi baiknya dia. Aku gak bisa hidup kalau putus sama dia. Kalau lo sayang sama aku, lo pasti bakal nyari aku. Lo pasti tahu. Aku hampir mati. Xiao Rui. Apa menurut lo mama lo? Sekarang menyedihkan? Xiao Rui. Jangan khawatir. Mama janji bakal kasih lo masa depan yang indah. Tapi jangan ikutin jalan mama. Di hidup lo, jangan pernah percaya sama omongan manis. Dan jangan pernah milih cowok yang serakah buat jadi suami lo seumur hidup lo. Mama tolong. Aku pengen mama hidup lebih bahagia. Aku pengen mama berhenti berkeliaran antara masa lalu dan kenyataan. Dan berhenti mabuk-mabukan setiap hari. Mama, aku mohon, realistis. Bisakah kau melakukannya? Mama pelan-pelan, Xiao Rui. Kemarilah. Duduk. Ayah, Mama bertemu dengan beberapa teman malam ini, jadi dia agak mabuk sekarang. Aku tidak tertarik dengan ini. Aku ingin bertanya padamu tentang informasi mengenai penjualan di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail kosmetik kita. Ayah, kakak. Kalian semua sudah bangun. Ouyang.
Kemarilah ayo. Aku sedang mendiskusikan beberapa bisnis dengan kakakmu. Kamu harus bergabung dengan kami. Baiklah. Aku baru saja bertanya pada kakakmu tentang penjualan di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail kosmetik kita. Tebak kita mengalami kerugian besar. Ayah. Tidak ada yang mau membeli produk kecantikan di toko fisik sekarang. Mereka semua membelinya secara online dan mendapatkan paket mereka langsung di rumah. Sangat nyaman. Jika aku bilang rantai retail bisnis kita harus ditutup semua. Lalu apa pendapatmu tentang penjualan online? Ya, aku pikir. Ayah, 2 tahun lalu aku sudah punya proposal untuk menutup rantai retail di kota-kota tingkat 2. Departemen penjualan kita sudah melakukan survei pasar yang mendetail dan membuat rencana spesifik. Tapi kau menolaknya. Dan tahun lalu aku mengusulkan ide ini lagi dan meminta perhatian tinggi pada penjualan online. Tapi kau menolaknya lagi. Tentang penjualan online, kita sudah membuat skema yang mendetail. Apakah kau masih ingat? Ya, aku tahu aku punya kesalahan dalam keputusan ini. Kau tahu apa? Aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Kalian berdua buatlah skema penjualan online bersama-sama secepatnya. Baiklah, istirahatlah dulu. Oke. Ayah, aku mau tidur lagi. Selamat tinggal kakak. Tidurlah. Ayah? Kamu tahu aku bisa menangani ini sendiri. Xiaorui. Aku harap adikmu bisa belajar sesuatu darimu. Kamu coba bantu dia sedikit. Oke? Oke. Aku mengerti. Ayah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku mau naik ke atas untuk tidur. Kamu sudah bangun. Paman Li. Aku di rumahmu? Kita di hotel.
Kamu mabuk semalam. Tidak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami hanya bisa membawamu ke sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah semalam. Kurasa kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan turun ke bawah. Ya. Pembohong. Pembohong. Ini bukan gedung Fanghua International. Sekali lagi. Aku tidak ingin putus denganmu. Kakak. Hei kak. Kopi. Kebetulan aku bertemu sekretarismu di perjalanan Dia datang untuk menawarkan kopi ini. Aku bilang padanya untuk memberikannya padaku. Karena aku bermaksud datang padamu. Lagi pula aku punya kaki panjang. Dan aku tidak perlu memakai sepatu hat tinggi. Jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kak. Saya sudah memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Tolong jangan dengarkan ayah kita. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur. Saya tidak ingin membawa masalah untukmu. Jika ayah bilang dia ingin kamu mengikuti program ini pasti ada alasannya. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak, jangan marah pada ayah. Jelas ayah sudah menjadi dinosaurus. Dia tidak akan pernah memiliki visimu kan? Dia hanya malu untuk mengakui bahwa hal-hal telah menjadi apa yang kamu antisipasi. Dia hanya ingin turun dari tebing tadi malam. Dan kebetulan aku ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Bahkan jika dia bilang dia ingin kamu mengajari aku tentang program ini. Tapi kamu tahu aku. Aku hanya orang awam dalam hal ini. Mungkin butuh waktu lama untuk mengajariku dan pada saat ketika aku benar-benar bisa melakukan sesuatu, departemen makeup sudah tutup juga. Kamu punya masalah lain? Jika tidak pergi ke departemen penjualan, untuk mendapatkan survei pasar tentang kota-kota tingkat 2, dan lihat dengan seksama. Haruskah aku meminta mereka untuk manage di departemen penjualan? Ya, Kamu mengerti. Oh iya kak, satu hal lagi. Nah teba apa yang aku lihat tadi malam? Aku menyaksikan seluruh proses. Chen Ze mengembalikan koper itu. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Meia itu gila. Aku dan Li Dong yang menyelamatkan situasi. bagaimana? Kebetulan sekali, warung makan Lin. Tepat di seberang restoran Li Dong. Aku sedang makan dengan Li Dong saat itu. Bagaimanapun aku memberitahumu bahwa Chen Ze dari departemen penjualan benar-benar brengsek. Dia hanya mendorong gadis itu ke tanah, lalu masuk ke mobilnya dan kabur. Meninggalkan gadis itu menjerit dan mengejar mobil itu. Menjerit. Adegan itu. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Semua orang di sepanjang jalan sedang menonton. Dia merasa malu dan meminta Li Dong dan aku untuk membawanya pergi. Serta menyembunyikan ini dari ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kan? Berapa lama kamu berniat duduk di sini dan bicara omong kosong? Aku akan menghilang sekarang juga. Seketika. Bulin, silakan ikuti saya. Silakan duduk, Bulin. Terima kasih.
Kamu pasti lapar. Makanlah sedikit. Paman Li. Maafkan aku. Tadi malam itu karena tadi malam. Kamu sudah tahu alasannya, dan dengan semua minuman yang aku konsumsi, aku tidak bisa mengendalikan suasana hatiku. Apalagi tingkah lakuku. Aku telah membawa masalah besar untukmu dan temanmu Ouyang. Aku sadar sepenuhnya itu tidak disengaja, dan aku benar-benar merasa canggung. Aku berjanji ini tidak akan terulang lagi. Apakah enak? Ya. Ini enak sekali, Paman Li. Aku sangat ketat soal kue. Tapi yang satu ini benar-benar enak. Kamu bisa makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan lezat ini. Oh ya Paman Li. Aku ingin meminta tolong sesuatu. Tolong jangan beritahu ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia punya hipertensi. Aku tidak mau membuatnya khawatir. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa ayahmu tidak mengirimimu pesan atau meneleponmu? Karena kamu tidak pulang semalaman? Bagaimana kamu tahu? Karena aku yang meneleponnya semalam. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu mabuk dan jadi ribut. Serius, Aku bercanda. Paman Li. Tolong jangan bercanda seperti ini. Santai. Aku sudah bilang ke ayahmu. Aku mengundang kamu dan Chen Zhe ke klubku. Sudah terlalu malam. Jadi aku minta kamu menginap. Tapi aku sudah jelaskan. Kamu dan Chen Zhe akan tidur di kamar yang berbeda. Boleh kan? Paman Li, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Tidak masalah. Seberapapun sakitnya, kamu harus makan dengan baik. Suasana hatimu tidak baik untuk tubuhmu. Rapikan suasana hatimu, habiskan sarapanmu. Nanti aku akan mengantarmu ke Chen Zhe. Masalah apapun yang kamu punya, kamu bisa tanya langsung padanya. Pukul. Tendang dia. Hebat. Pergi cari manajer departemen penjualan Chenze untukku. Jangan telepon. Pergi ambil dia. Oke, Terima kasih. Mr. O, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa? Bisakah kamu berhenti bilang terima kasih padaku saat kamu memberi aku tugas apapun? Apapun yang kamu minta aku lakukan adalah tugasku. Kalau kamu selalu bilang terima kasih padaku, aku akan merasa tidak nyaman. Ini juga tugasku untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Lanjutkan. Tentu.
Paman Li. Hotel itu milikmu. Ya, Jadi semuanya di hotel itu juga milikmu? benar. Ya ampun, jangan bilang kalau lapangan golf dan klub berkuda yang baru saja kita lewati juga milikmu. Ya, semuanya milikku. Tidak heran. Aku mengerti. Mengerti? Tentang apa? Dulu aku merasa aneh dengan toko lamamu. Karena toko itu terlihat sangat tua. Tetapi peralatan di dalamnya semua bertaraf bintang 5. Aku khawatir padamu. Bagaimana kamu bisa menutupi biayamu dengan harga yang begitu murah? Dan sekarang aku mengerti. Tapi ini aneh. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu ingin tahu? Toko Lama Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Dia membangunnya dari nol. Ketika dia memulai bisnisnya, dia memberitahuku, sangat sulit. Bisnis itu bisa bertahan hanya karena dukungan dari teman-temannya dan tetangga. Kemudian bisnisnya semakin baik. Dengan perkembangan yang sukses, bisnis keluarga ini telah menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek kami mengajari kami, orang tidak boleh tidak berterima kasih. Berapapun yang mereka hasilkan, uang yang kita hasilkan harus menjadi umpan balik untuk seluruh masyarakat untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi, toko Lama Li memiliki peralatan terbaik, tetapi dengan harga yang paling terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wow. Kakekmu benar-benar terhormat. Masuk. Mr. Chen, Mr. Oh meminta Anda untuk pergi ke kantornya. Mr. Oh yang mana? Ouyang Junior Oh. Terima kasih, saya akan pergi sekarang. Paman Li. Maaf membuatmu menunggu. Ini kopi Anda. Saya juga dapat satu. Terima kasih. Masuk ke mobil. Itu pemain yang bagus. Mr. Oh, apakah Anda mencari saya? Ya, saya mendengar bahwa penjualan departemen makeup kami di kota-kota tingkat kedua beberapa tahun terakhir tidak cukup baik. Ya, itu benar. Saya ingin Anda membersihkan survei pasar dari rantai retail di kota-kota tingkat kedua dalam beberapa tahun terakhir, dan skema perkiraan penutupan. Dan berikan satu salinan kepada saya. Bawa ke sini. Tentu saya akan segera melakukannya. Tunggu. Masalah lain? Tunggu sebentar, saya harus mematikan ini. Mari kita ngobrol tentang sesuatu yang tidak penting. Duduk. Duduklah. Apa yang ingin Anda katakan? Tidak. Ya, saya. Saya hanya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya penasaran. Saya bertanya-tanya. Lihat. Anda memiliki hubungan 20 tahun dengan Lin Meya. Dia sangat mencintai Anda. Dan menurutnya,
Anda juga sangat mencintainya. Cinta ini bisa mengguncang gua. Mengapa Anda ingin putus dengannya? Tanpa desahan tiba-tiba? Mr. O ini. Saya khawatir ini adalah urusan pribadi saya. Tidak layak disebutkan. Anda selingkuh? Jika aku berkata, Lin Meia bukanlah seorang wanita yang buruk rupa. Dan dia baik hati. Mengenai kepribadiannya, dia tidak punya kekurangan besar. Hanya sedikit bodoh. Yang menurutku, tidak berbahaya. Oh, dia tidak terlalu kaya. Jadi kamu ditanggung oleh perempuan kaya raya? Tidak mungkin. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Tuan Ou, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku sudah putus dengan Lin Meia? Pergilah tanyakan padanya maka kamu akan tahu. Tapi aku tidak yakin. Apakah dia masih ingat? Dan satu hal lagi. Menurutku cara kamu putus dengannya sungguh menjijikan. Sangat menyebalkan. Siapa yang akan melakukan itu? Mendorong lalu kabur sendirian dengan mobil? Itu pengecut. Kamu benar. Aku menghargai kepedulianmu. Kamu jangan seperti ini. Aku tidak peduli padamu. Aku sangat membencimu. Jadi jangan ucapkan terima kasih. Cukup kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih Paman Li. Kamu punya nomorku dan WeChatku. Hubungi aku kapan saja jika kamu butuh. Aku seharusnya memberikan bantuan. Oke? Terima kasih. Tidak masalah. Aku sudah membelikanmu. Kopi favoritmu. Aku meneleponmu kemarin malam. Handphonemu selalu mati. Bahkan saat handphonemu menyala hari ini, kamu tidak menjawab panggilanku. Aku mengirimimu pesan WeChat. Namun kamu tidak membalasku. Aku harus datang langsung untuk melihatmu. Percayalah. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku tidak bermaksud menginterupsi kantormu dan rekan-rekanmu juga tidak akan melihatku. Aku berencana untuk tinggal di suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melihatku. Apakah aku menjelaskan dengan jelas kemarin? Aku tahu. Itu salahku. Aku tidak memberimu cukup ruang pribadi. Tapi aku berjanji bahwa aku akan memperbaiki kesalahanku. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku berjanji, aku tidak akan seperti sebelumnya. Bagaimana Ou yang tahu tentang kejadian kemarin? Aku bertanya padamu,
Bagaimana Ou yang tahu? Ya, kemarin aku terjatuh. Ketika aku mengejar mobilmu, Ouyang dan Paman Li menolongku berdiri. Aku dalam keadaan buruk saat itu. Dan aku tidak ingin ayahku melihatku seperti itu. Jadi aku meminta mereka untuk membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku mencari kamu. Tapi aku dibawa ke sebuah klub tinju. Ini urusan kita. Bisakah kita selesaikan sendiri? Mengapa kau memberitahu? Ouyang? Tahukah kau bahwa dia adalah bosku? Aku bekerja untuknya. Lihat apa yang kau lakukan. Kau memberitahunya semua tentang ini. Bagaimana aku bisa bekerja untuknya lagi? Apa niatmu? Sungguh. Aku tidak ingin tahu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak ingin bersamamu. Seorang gadis bodoh. Tidak baik minum kopi. Ketika kau merasa sedih, minum terlalu banyak kopi akan membuat saraf otakmu tegang, mempercepat aliran darahmu, dan memperkuat perfusi jantung. Ini akan meningkatkan beban pada jantungmu. Jika itu menyebabkan aritmia jantung, kamu bisa mati dalam kasus terburuk. Bu, kamu tidak mau mati di sini kan? Aku ingin bicara denganmu. Ayo masuk. Cepat katakan. Sudah waktunya pulang kerja. Dia ada sesuatu untuk dikatakan, dan dia tidak mau kamu tahu, mengerti kan? Baiklah, Bisakah kamu mulai sekarang? Pertama-tama, terima kasih sudah membantu aku kemarin. Kedua, aku juga ingin meminta maaf. Aku telah membawa masalah karena mabuk semalam. Tapi kenapa kamu memberitahu Chen Ze? Semua yang aku katakan saat aku mabuk, kenapa kamu memarahi Chen Ze? Aku putus dengannya. Karena kesalahanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semua salahku. Aku tidak berbuat baik. Aku tidak taktis, kenapa kamu memarahinya? Kemarin, aku mabuk. Dan aku tidak tahu apa yang aku bicarakan.
Aku datang menemui Chen Ze hari ini. Aku akan memintanya untuk memaafkanku. Tapi dia bilang dia tidak mau bersama dengan orang bodoh. Aku adalah orang bodoh. Kenapa aku mengungkapkan semua masalah tentang kita kepadamu? Ya Tuhan, mengapa di dunia ini ada cewek bodoh sepertiku? Kamu bosnya. Aku berbicara buruk tentang dia padamu. Kamu pasti akan memarahinya. Dia tidak bisa apa-apa selain mendengarkan saat kamu memarahinya. Dan dia tidak bisa membersihkan namanya juga. Lin Meya. Aku pikir kamu bukan hanya bodoh, tapi juga bodoh. Egois kurang akal. Lemot. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar sekali tentang ini. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sangat tidak berguna. Aku bukan apa-apa bagi Chen Ze sekarang. Tolong. Tolong jangan benci Chen Ze karena aku. Dia benar-benar staf yang hebat di perusahaanmu. Dan bekerja keras setiap hari. Dia lembur setiap hari, dan tidak mengeluh. Tolong jangan marah padanya karena aku. Ini semua salahku. Aku bodoh. Bodoh. Dan kurang akal. Tetapi ini urusan kita. Aku benar-benar berharap ini tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kamu tidak akan salah paham padanya. Dia benar-benar staf yang baik. Tenanglah tolong. Bisakah kamu tenang? Ayo santai ya. Tolong duduk. Santai oke? Kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu ya. Setiap masalah ada solusinya oke? Maaf mengganggu. Aku harus pergi. Halo, Hello, Mama. Mama. Aku mengerti. Oke, aku mengerti. Ya calon kakak iparku datang menemuiku. Kudengar kamu meminta laporan departemen penjualan. Kalau begitu periksa dengan teliti. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa nanti. Bisakah kamu diam? Apa yang salah? Tidakkah kamu menyadarinya? Oke saya akan diam. Apa kabar? Tidak bisakah saya melihatmu jika tidak ada urusan bisnis? Yah. Saya membawa Lin Meya ke sini untuk melihat pacarnya. Dan kemudian mampir ke kantormu. Cukup, Presiden. Anda mengirim gadis ini kepada saya. Gadis yang luar biasa. Mengapa Anda tidak mengirimnya langsung ke Menara B Fanghua International? Mengapa Anda tidak melakukannya? Anda yang memintanya. Yah tidak bercanda. Apakah Anda akan berkencan dengan adik saya malam ini? Menjadwalkan tanggal pernikahan. Anda tahu. Ya saya mengerti. Kakak ipar semoga berhasil. Terima kasih kakak ipar. Ayo masuk. Ayo Lidong. Ayo. TNOU. Saya kira kita akan memiliki banyak peluang kerjasama di masa depan. Di pikiran saya,
Pernikahan kedua anak ini adalah yang sempurna. Kita adalah satu keluarga sejak saat itu. Ya, Anda benar. Ya, saya telah meminta untuk memilih tanggal pernikahan untuk mereka. October Calendar Lunar. Tanggal itu memiliki simbolisme yang baik, kesuburan dan keberuntungan. Hebat. Kita memiliki beberapa bulan untuk mempersiapkan pernikahan ini. Kita memiliki cukup waktu untuk mengerjakannya. Ayo minum lebih banyak. Bersulang. Perselang. Hai Li Dong. Bagus. Hebat. Ayah dan ibu. Paman dan bibi. Bolehkah saya mengatakan sesuatu tentang pernikahan? Oh Rui dan saya. Dari awal, Oh Rui dan aku belum menyatakan pendapat kami secara terbuka. Aku yakin orang tua bisa menyadari bahwa Oh Rui dan aku tidak menunjukkan banyak emosi dan perasaan intim satu sama lain seperti yang dilakukan pasangan lain. Dari sisiku seperti biasa. Aku menganggap Oh Rui sebagai adik perempuanku. Aku yakin dia juga melihatku sebagai kakak laki-laki yang baik. Bisakah kita dengan baik menghindari menggunakan pernikahan tanpa cinta untuk menyatukan dua keluarga bersama? Lagi pula kita hidup di era baru dan masyarakat modern. Aku yakin kedua keluarga bisa bekerja sama dengan baik. Meski aku tidak menikahi Oh Rui, aku yakin kedua keluarga akan bekerja dengan ramah dan kompak. Dan kita masih bisa menjadi satu keluarga. Aku ingin tahu, apakah kalian semua setuju denganku ayah ibu, paman bibi, dan Oh Rui? Apakah kalian setuju? Li Dong. Aku mengerti poinmu. Tapi aku pikir cinta bisa dibangun terkadang. Apa pendapatmu? Kamu bisa hidup tanpa cinta. Beberapa pasangan hidup bersama seumur hidup dan tidak ada cinta di antara mereka sama sekali. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan mengorbankan cintanya. Dia tidak punya penyesalan. Oh Rui, apa yang kamu bicarakan? Paman bibi. Kalian cukup jelas bahwa aku bukan anak kandung ayahku. Tidak penting baginya sama sekali. Apakah aku menikah untuk keuntungan atau untuk cinta? Tidak berarti apa-apa baginya. Apakah ada seseorang yang aku cintai? Atau seperti apa kehidupan yang aku idamkan? Aku kira tidak ada yang peduli juga. Luangkan waktumu. Hoop. 1-2. Bagus. Oh Yang. Bagus. Terima kasih. Panggilan dari Presiden. Ayah, Apa yang sedang kau sibukkan? saya di kantor. Kamu belum pulang kerja. Saya akan datang menemuimu nanti. Baik. Sampai jumpa lagi. Sial. Saya harus kembali ke perusahaan sebelum ayah saya tiba. Ayo pergi. Berapa lama lagi ayah saya sampai? Sekitar setengah jam lagi. Setengah jam, apa kita bisa membuatnya tepat waktu? Bisa jika kita memotong jalan.
Bagaimana latihan saya hari ini? Lawanmu jelas lebih unggul dalam postur dan berat badan. Sebaiknya kamu mencoba pertarungan di tanah. You can strategize serangan langsung. Strategi akhirmu sudah benar. Tapi teknik cekikanmu masih kurang baik. Dia punya kesempatan untuk melepaskan diri dengan mudah. Berapa lama kamu sudah bekerja untuk ayahku? Akan menjadi 9 tahun hingga akhir tahun ini. Selama itu. Lalu kenapa kamu tidak melayaninya dan datang padaku? Itu bukan pilihanku. Sepertinya presiden punya rencananya sendiri. Sebenarnya dia cukup sering menyebutmu. Tidak ada yang lain. Selain anak yang tidak berguna. Kamu terlalu banyak berpikir. Presiden tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Di depanku. Percaya atau tidak, dia sangat peduli padamu. Yah. Bagaimanapun kamu bekerja untukku sekarang, dan aku takkan membiarkanmu pergi. Bagaimana kalau kamu melatihku? Aku akan membayarmu. Apa pendapatmu? Cepat. Presiden, apakah dia ada di dalam? Ayah aku mengikuti instruksimu. Dan memeriksa status toko rantai dari kota tingkat kedua. Kembali ke tugasmu. Aku datang untuk menemuimu dan duduk sebentar. Katakan yang sebenarnya. Berapa lama waktu yang aku punya? Aku tidak bisa memastikannya. Bisa 1-2 tahun. Atau hanya 1-2 bulan. Bagaimanapun, jaga dirimu agar tetap bahagia. Aku sarankan kamu mengesampingkan pekerjaanmu. Dan berkeliling dunia dengan istrimu. Mungkin itu akan membantu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayah, apakah makan malammu tidak menyenangkan? Mungkin aku terlalu tua.
Aku merasa kesepian kadang-kadang. Ada sebuah pepatah. Ketika orang tua masih hidup, kamu masih bisa merindukan rumah. Ketika orang tua meninggal, kamu hanya bisa mempersiapkan kuburanmu. Aku selalu bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan menghukumku untuk kesalahan-kesalahan yang aku lakukan ketika aku masih muda dan aku hidup sendirian di sisa hari-hariku. Ibumu minum sepanjang hari. Adikmu memperlakukanku terlalu sopan. Dan kamu selalu keluar. Sepertinya semua orang mencoba menghindariku. Rumah ini sangat dingin. Aku sering mengingat hari-hari ketika kamu masih kecil. Aku pulang cukup larut setelah bekerja. Dan kamu sering menyelinap ke kamarku, menyentuh kepalaku dan tanganku. Kamu selalu khawatir jika aku demam. Itu sangat menyenangkan. Kamu tidak tahu betapa menggemaskannya dirimu, nak. Ayah kamu baik-baik saja. Aku tidak punya waktu untuk bersamamu karena aku sibuk mencari uang dan bersosialisasi. Maaf, nak. Oh Yang. Aku hanya berharap kamu tidak berlari-lari lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan perusahaan. Kuharap kau akan berbicara padaku jika ada sesuatu yang ingin kau bagi. Jika kita tidak melakukan hal lain, kita bisa duduk bersama dan minum teh melamun. Itu semua baik-baik saja bagiku. Kau adalah harapanku satu-satunya. Hanya kau, anak. Ayah. Aku dulu bodoh. Dan selalu melawanmu. Aku tidak akan berkeliaran lagi. Belajar. Cara mengelola urusan bisnis perusahaan. Apakah itu terdengar baik bagimu? Baiklah, kembali ke pekerjaanmu. Aku harus pergi. Jangan bekerja sampai larut malam. Ayah. Tidak ada apa-apa.